Ayo temenin aku bikin menu buka puasa untuk hari ini. Nah, hari ini tuh menunya adalah ayam santan pedas. Di sini ayamnya aku pakai bagian sayap aja. Ini kita cuci bersih dulu. Setelah itu kita akan marinasi menggunakan bumbu marinasi instan. Nah, ini kita marinasinya selama kurang lebih 30 menitan. Setelah itu kita akan goreng sampai dia matang dan golden brown seperti ini. Lanjut ke perbumbuannya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai merah dan cabai hijau. Ini kita akan chopper kasar aja. Dan supaya makin enak, di sini aku tumisnya pakai minyak bekas gorengan ayam yang tadi. Lanjut, ini kita tambahin santan instan, setelah itu tambahin sedikit air. Dan untuk seasoningnya di sini aku pakai garam, penyedap dan gula aja. Terakhir, tinggal masukin ayam yang tadi udah digoreng. Tambahin daun bawang biar makin cantik. Setelah itu bisa langsung disajikan bareng nasi anget. And finally, ini dia menu buka puasa aku hari ini yang udah jadi. Jujur, ini tuh pertama kalinya aku masak menu ini dan surprisingly ini enak banget. Gurih santannya tuh berasa banget, terus ditambah pedas dari cabenya, bikin rasanya jadi jauh makin enak. So, seperti biasa, jangan lupa recook juga menu ini di rumah. Kalau sebelumnya aku pernah gagal bikin cumi hitam, tenang aja, kali ini aku bakal bikin versi berhasilnya. Nah, jadi kuncinya itu adalah cuminya harus fresh. Karena sebelumnya aku tuh pakai cumi stok yang udah lama di kulkas, jadi tintanya tuh udah kayak ngebeku gitu loh. Jadi emang pure bukan karena aku buang tintanya ya, karena aku tuh emang gak buang tintanya sama sekali guys. Oke, sekarang kita akan bikin bumbu halusnya dulu. Setelah itu kita akan masak bumbu halusnya sampai beneran matang, supaya nanti gak ada bau langunya lagi. Nah, kalau udah baru deh kita masukin cumi yang udah dicuci bersih. Setelah itu kita akan aduk terus sampai tintanya keluar seperti ini. Nah, untuk seasoningnya di sini aku pakai garam, penyedap, gula merah dan air asam jawa. Sesuaiin aja dengan selera kalian masing-masing. Kalau udah ini kita akan masak sampai kuahnya agak mengental seperti ini. Oke, finally ini dia cumi hitam kita yang udah jadi super cantik banget kan warnanya. Jujur, menurut aku cumi tuh kalau dimasak tinta hitam gini rasanya tuh jadi jauh lebih enak dibandingin dimasak biasa. Pokoknya kalau sampai sekarang kalian belum pernah cobain cumi yang dimasak kayak gini, kalian wajib banget sih buat recook sekarang juga di rumah, karena dijamin kalian gak bakal nyesel. Ini aku tuh baru banget pulang dari supermarket setelah belanja bahan-bahan masakan untuk buka puasa hari ini. Nah, kebetulan tadi tuh aku nemu cumi yang lagi fresh banget. Akhirnya aku mutusin buat beli dan langsung aku mau masak hari ini. Nah, ini cuminya kita akan marinasi dulu menggunakan jeruk nipis dan baking soda supaya nanti dia nggak amis dan lebih empuk. Kalau udah, sekarang kita akan lanjut bikin perbumbuannya. Ini kalian tinggal chopper kasar aja seperti ini. Dan jangan lupa ini cuminya kita masak dulu sampai setengah matang supaya nggak banyak sisa airnya. Setelah itu baru deh kita tumis bumbu yang tadi udah dichopper sampai matang. Di sini aku juga tambahin tomat. Setelah itu kita masukkan cumi yang tadi udah kita masak sampai setengah matang. Nah, ini kita tinggal aduk aja hingga bumbu dan cuminya berbalur rata. Jangan lupa tambahin juga seasoningnya. Ini sesuaiin aja sama selera kalian. And finally, menu buka puasa hari ini udah jadi. Ini tuh adalah cumi laut pedas. Ini tuh adalah salah satu menu yang gak pernah bosen aku recook berkali-kali. Jadi kalau kalian belum cobain, please kalian wajib banget buat recook ini di rumah sekarang. Kalau sahur buat keluarga tuh yang penting bukan ribetnya, tapi gimana caranya semua bisa makan dengan lahap. Nah, pas banget. Kemarin waktu ke supermarket aku tuh ada nemuin Kienzler chicken wings ini. Jujur aku juga baru tahu kalau ternyata Kienzler sekarang punya sayap ayam. Jujur dimakan polosan gini tuh udah enak banget. Lanjut, sekarang kita bikin bumbu pedas manisnya. Kalian tinggal campurin aja semua bahan yang udah aku tulis dan kita aduk rata. Nah, kalau udah ini kita tinggal siramin aja bumbunya ke ayamnya, terus kita shake sampai bumbunya berbalur rata. And finally jadi deh akhirnya menu sahur kita. Ini tuh namanya sayap ayam nampol. Mungkin kelihatannya emang simple ya, tapi ini tuh wanginya udah bikin lapar banget. Dan jujur bukan cuma wanginya yang enak, tapi ini rasanya juga nampol banget. Pedas, manis, gurih itu pas banget nyampur jadi satu. Beneran cocok banget dijadiin menu sahur super sat. Nah, sayap ayam ini juga udah gampang banget buat kalian temuin di supermarket. Ayo temenin aku siapin menu sahur hari kedua. Nah, menu hari ini tuh adalah udang tofu balado. Kebetulan di kulkas tuh lagi ada stok udang yang udah aku beli beberapa hari lalu sampai kelupaan. Daripada udang tuh kelamaan di kulkas, mending kita langsung masak aja sekarang. Oke, ini kita bersihin dulu udangnya. Dan seperti biasa, aku tuh nggak pernah buang kepala udang karena menurut aku itu tuh yang bakal bikin makin enak masakannya. Nah, untuk tofunya ini kita tinggal potong aja kecil-kecil kayak gini. Setelah itu kita akan goreng sampai dia kecoklatan seperti ini. Kalau udah lanjut masih di pan yang
sama, ini kita goreng juga udangnya sampai setengah matang aja. Setelah itu baru deh kita bikin bumbu halusnya. Untuk bahannya juga aku udah tulis di video. Setelah itu kita masak aja bumbu halusnya. Ini aku juga mau tambahin minyak bekas goreng udang tadi. Make sure ini masaknya beneran matang. Setelah itu baru deh kita tambahin udang sama tofu yang udah kita goreng tadi. Aduk sebentar, tambahin air secukupnya. Setelah itu lanjut di seasoning sesuai dengan selera. Nah, ini kita tinggal masak aja sebentar sampai bumbunya meresap dan udangnya matang sempurna. Nah, ini optional. Kalau kalian punya daun bawang, boleh banget ditambahin irisan daun bawang di akhir. Finally, ini dia menu sahur aku hari ini yang udah jadi. Jujur, sebenarnya aku tuh tipe orang yang mager makan pas sahur, kayak pengennya minum terus udah puasa. Jadi masak makanan yang niat kayak gini nih bener-bener ngebantu nafsu makan aku banget pas sahur. Dia salah satu menu buka puasa simple yang wajib banget dicoba. Modalnya cuma 3 bahan, tapi rasanya dijamin enak banget. Nah, aku pakai stok bulan puasa aku tuh dari kulkas aja, si nugget ori plus 3 ini. Soalnya isinya tuh lebih banyak, tapi harganya tetap sama aja. Oke, ini kita tinggal goreng aja sebentar sampai matang, nggak perlu lama-lama. Terus aku potong satu nugget jadi 3 biar lebih gampang berbalur dengan bumbu. Nah, sekarang kita tinggal panasin aja sambal terasinya, terus tambahin bawang goreng biar makin wangi. Aduk-aduk sebentar. Kalau udah masukin nuggetnya dan aduk sampai semuanya berbalur rata. Finally, jadi juga menu kita hari ini oseng nugget tarawang. Dan biar makin nikmat jangan lupa tambahin bawang goreng lagi di atasnya. Jujur buka puasa tuh menurut aku malah makin nikmat kalau menunya itu nasi anget plus nugget plus sambal kayak gini nih. Apalagi gara-gara si cancel nugget ini udah bikin aku ketagihan nambah jatah buat aku buka puasa. Pokoknya udah deh, kalau lagi cari ide buka puasa atau sahur yang praktis, ini tuh udah pas banget jadi andalan. Karena selain praktis, dicarinya juga gampang banget. Nah, jangan lupa juga pas cari pilih yang ada label kuning ekstra 3 pieces supaya lebih untung. Hari ini kita balik ke dapur Gravy Bay. Yap, jadi ini tuh adalah hari Minggu, hari dimana anak kitchen itu semuanya libur. Tapi karena alhamdulillah orderan kita tuh sekarang lagi kenceng banget, jadi aku akan meluangkan waktu untuk kerja di hari Minggu supaya nggak ada drama cancelan orderan kalian lagi. Nah, sekarang aku lagi proses bikin Dubai Chewy Cookie. Ini juga kita baru kedatangan stok pistachio import kita yang super cantik dan premium. Nah, ini di tengah kerja tiba-tiba disamperin tamu tak diundang ini nih. Hari ini jadwal pengiriman Dubai Chewy Cookie itu lumayan banyak banget, tapi tetap aja tiap aku bikin Dubai Chewy Cookie nggak afdol banget kalau nggak nyomot 1 atau 2, karena emang senagi itu guys, kayak tiap hari deh kayaknya aku makan menu yang satu ini tuh. Ya walaupun kadang nggak kebagian sih, karena tiap hari itu kita produksi selalu kekirim habis ke kalian. Jadi yang masih penasaran dan belum cobain, buruan cobain sekarang. Temenin aku R&D menu barunya Gravy Bay. Aku yakin banget setelah kalian lihat bahan-bahannya pasti kalian udah nebak menu apa yang bakal kita keluarin kali ini. Yes, bener banget. Jadi menunya itu adalah Dubai Chewy Cookie, atau sekarang tuh yang lagi ngetrend di Korea namanya Dubai Chonduk Cookie. Nah, untuk base kulitnya sendiri kita tuh pakai marshmallow, jadi nanti dia bakal yang stretchy chewy gitu. Terus di bagian dalamnya itu ada kunafa pistachio, dimana ini tuh perpaduan yang enak banget. Jujur ini tuh udah R&D keberkian kalinya sampai kita dapetin rasa dan tekstur yang pas. Oh iya, ini juga adalah menu ketiga kita di Pardubayan, karena sebelumnya kita udah ada Dubai Choco Cookie dan Dubai Fudgy Brownie. So ya, semoga kalian juga suka menu ketiga kita di Pardubayan ini, karena jujur ini adalah salah satu menu terfavorit aku sekarang. Jadi buat kalian yang pengen juga, sekarang menu ini udah bisa diorder di etalase aku.
dia salah satu menu dessert yang wajib ada kalau kalian mau adain party atau acara di rumah. Dijamin, ini bakal kelihatan fancy banget padahal cara bikinnya super gampang banget. Oke, di sini aku pakai lumayan banyak jenis buah supaya nanti hasilnya lebih tempting dan cantik. Nah, sebenarnya ini bebas, kalian bisa tusuk-tusuk buahnya atau kalian bisa susun di piring yang cantik kayak gini nih. Biar makin cantik lagi, selain marshmallow dan buah, aku juga pakai berbagai macam jenis biskuit. Nah, untuk coklat fountainnya ini bebas, kalian mau pakai fla atau coklat yang dilomerin gitu. Terus tinggal kalian tuangin ke ala choco fountain kayak gini nih. Jadi hasilnya cantik banget. Cara nikmatinnya kalian tinggal tuangin aja buah atau biskuit yang kalian suka ke choco fountainnya. Dan ini bisa kalian langsung nikmatin bareng temen atau keluarga. Pokoknya kalau kalian mau buat acara di rumah, menu yang satu ini tuh kayaknya wajib banget ada di etalase menu kalian. Kalau kalian tahu sayur pakis, biasanya kan dia dijual campuran muda dan tua gitu. Nah, hari ini aku seneng banget karena aku dapat yang versi muda semua kayak gini. Jadi ini tuh aku belinya di online dan rencananya ini aku pengen masak tumisan aja. Setelah kita cuci bersih sayurnya, sekarang kita bikin bumbu tumisannya. Ini aku mau chopper kasar aja supaya lebih enak. Lalu kita masak bumbunya sampai benar-benar matang dan wangi. Nah, kalau udah, ini kita tinggal masukin sayur yang tadi udah dicuci bersih, lalu kita masak sampai layu. Untuk seasoningnya juga simple banget. Di sini aku cuma pakai garam, penyedap dan terasi. Ini kita tinggal masak aja sampai matang. Jangan lupa juga koreksi rasa. Kalau udah pas bisa langsung diangkat dan disajikan. Seriusan deh, aku tuh suka banget sama sayur pakis ini, apalagi kalau dimasak tumisan kayak gini. Menurut aku ini tuh lebih enak daripada tumisan kangkung. Cuman yang minusnya ini tuh sayurnya susah banget ditemuin. Kayak aku tuh harus online dulu baru bisa beli sayur yang ini. Jadi kalau di tempat kalian gampang nemuin sayur yang ini, please banget kalian wajib pre-cook dan masak juga di rumah. Hari ini ayo temenin aku bikin salah satu menu bestseller di Krabby Bag selain Fudgy Brownie. Nah, mungkin kebanyakan dari kalian taunya kita cuma jual Fudgy Brownie, padahal enggak. Kita tuh punya cookie series juga yang enggak kalah enak dibandingin sama brownies kita. Untuk cookie series sendiri, sekarang kita udah ada 4 varian. Pertama ada OG, kedua ada Zen Matcha, ada Lotus Bliss, dan yang terakhir ini ada Dubai Choco. Kali ini aku mau bikin varian Dubai Choco. Ini tuh adalah varian terbestseller kita saat ini. Nah, kenapa aku bisa bilang cookies aku nggak kalah enak sama Fudgy Brownie yang mungkin udah banyak banget reviewnya? Karena untuk nentuin resepnya sendiri itu nggak instan. Kita tuh lewatin proses R&D yang panjang banget sampai akhirnya nemuin resep yang pas. Selain itu cookies kita juga pakai full butter tanpa ada campuran margarin, dan kita juga pakai coklat yang premium. Untuk proses buatnya juga kita pakai small batch supaya kualitas dan rasanya tetap konsisten. Selain itu ini juga lebih cocok buat kalian yang nggak terlalu suka dessert manis kayak brownies. Mungkin kalian bisa cobain cookie series kita. So buat kalian yang penasaran pengen cobain, kalian udah bisa check out di etalase aku.